Arung Palaka, sang pahlawan atau pengkhianat Bugis? Arung Palaka adalah salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Sulawesi Selatan. Bagi sebagian orang Bugis, ia dianggap sebagai pahlawan yang berhasil membebaskan tanah Bugis dari dominasi Kesultanan Goa. Namun, bagi yang lain, ia dianggap sebagai pengkhianat yang bekerja sama dengan VOC, Verenigde Ostische Compagnie, untuk menundukkan Goa, yang merupakan simbol perlawanan rakyat Sulawesi terhadap penjajahan. Latar belakang Arung Palaka. Arung Palaka lahir pada tahun 1634 di Bone, sebuah kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan. Nama aslinya adalah Latenritata Tuunru, tetapi ia lebih dikenal dengan gelar Arung Palaka, yang berarti penguasa Palaka. Arung Palaka adalah keturunan bangsawan Bone, dan sejak kecil telah menunjukkan bakat sebagai seorang pemimpin. Ia menyaksikan bagaimana Bone harus tunduk kepada Goa, yang pada saat itu merupakan kekuatan besar di Sulawesi Selatan dan memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke kerajaan-kerajaan tetangga. Pada tahun 1660-an, perlawanan Bone terhadap Goa semakin memuncak. Ketika Goa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin berusaha memperkuat kekuasaannya, Bone dan beberapa kerajaan Bugis lainnya merasa tertindas dan terpinggirkan. Konflik antara Bone dan Goa semakin keras, dan Arung Palaka, yang saat itu masih muda, mengalami kekalahan dan diasingkan ke Pulau Buton oleh Goa. Percakapan di pengasingan. Di Pulau Buton, Arung Palaka bertemu dengan beberapa orang kepercayaannya. Di tengah suasana malam yang sepi, ia berbicara kepada dua pengikutnya, La M. Adaremeng dan Witenri Tupu, tentang rencana besar yang ia pikirkan. Arung Palaka, La M. Adaremeng, Witenri Tupu, kita tidak bisa terus hidup dalam pengasingan seperti ini. Rakyat kita di Bone menderita di bawah kekuasaan Goa. Kita harus melakukan sesuatu. La M. Adaremeng, tapi, Tuan Arung, kekuatan kita terlalu kecil dibandingkan dengan Goa. Bagaimana kita bisa membebaskan Bone dari cengkeraman mereka? Arung Palaka, kita tidak bisa bertindak sendirian. Aku telah mendengar tentang kekuatan Belanda di Makassar. Mereka juga ingin menundukkan Goa. Jika kita bekerja sama dengan mereka, mungkin ada peluang untuk membalikan keadaan. Witenri Tupu, tapi, Tuan, apakah bekerja sama dengan Belanda tidak berarti kita mengkhianati tanah kita sendiri? Bagaimana jika mereka malah memperalat kita? Arung Palaka, aku mengerti kekhawatiranmu, Witenri Tupu. Tapi ini bukan sekadar soal bekerja sama dengan Belanda. Ini soal menyelamatkan rakyat kita dari penindasan. Goa sudah terlalu lama menginjak-injak kehormatan kita. Arung Palaka dan VOC melawan Goa. Pada tahun 1666, Arung Palaka memutuskan untuk bergabung dengan VOC dan bersekutu dengan Belanda untuk melawan Goa. Dengan dukungan militer dari Belanda, Arung Palaka dan pasukannya mulai melancarkan serangan besar-besaran terhadap Goa. Puncak pertempuran terjadi pada tahun 1669 dalam Perang Makassar, di mana kekuatan gabungan Belanda dan pasukan Arung Palaka berhasil mengepung benteng Somba Opu, pusat pertahanan Goa. Pertempuran berlangsung sengit. Sultan Hasanuddin, yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur, memimpin perlawanan dengan gagah berani, tetapi akhirnya terpaksa menyerah. Benteng Somba Opu jatuh, dan perjanjian Bongaya ditandatangani. Perjanjian ini mengakhiri kekuasaan Goa yang dominan di Sulawesi Selatan, dan Bone kembali merdeka di bawah kepemimpinan Arung Palaka. Percakapan usai pertempuran. Setelah kemenangan tersebut, Arung Palaka berbicara dengan seorang perwira Belanda, Kapten Cornelis Speelman, yang juga memimpin pasukan VOC dalam perang tersebut. Kapten Speelman, Tuan Arung Palaka,
Seperti yang kita sepakati, Goa kini telah jatuh dan Bone kembali merdeka. Tentu, VOC akan memastikan bahwa semua ketentuan dalam perjanjian diikuti. Arung Palaka, Aku berterima kasih kepada VOC atas bantuan ini, Kapten Spellman. Namun, aku tidak akan melupakan bahwa kepentingan kita berbeda. Aku berjuang untuk kemerdekaan tanahku, sementara VOC memiliki agendanya sendiri. Kapten Spellman, tentu saja, Tuan. Kami hanya berharap hubungan baik ini dapat terus berlanjut. Jangan lupa bahwa keberhasilan ini juga karena dukungan Belanda. Arung Palaka, aku tidak lupa, Kapten. Namun, ingatlah bahwa rakyat Bugis adalah orang-orang yang mencintai kebebasan. Kami tidak akan membiarkan siapapun menundukkan kami lagi, termasuk VOC. Arung Palaka, pahlawan atau pengkhianat? Setelah kekalahan Goa, Arung Palaka menjadi Raja Bone dan memegang kendali atas sebagian besar wilayah Bugis. Namun, tidak semua orang menyambutnya sebagai pahlawan. Banyak yang menganggap Arung Palaka telah mengkhianati Bugis karena bekerja sama dengan VOC. Perjanjian Bongaya yang disepakati sebagai hasil kemenangan itu ternyata lebih menguntungkan Belanda yang memperoleh hak perdagangan dan wilayah di Sulawesi Selatan. Di sisi lain, bagi pendukungnya, Arung Palaka adalah pembebas tanah Bugis yang berhasil menghancurkan dominasi Goa yang dianggap menindas. Ia dipandang sebagai seorang pahlawan yang dengan cerdik memanfaatkan kekuatan asing untuk mencapai kebebasan bagi rakyatnya. Kontroversi yang terus hidup. Arung Palaka terus memerintah Bone hingga akhir hayatnya pada tahun 1696. Hingga kini, sosoknya tetap kontroversial. Bagi sebagian orang Bugis, ia adalah pahlawan yang berani mengambil risiko besar untuk membebaskan tanahnya dari penindasan. Namun, bagi yang lain, ia tetap seorang pengkhianat yang telah membuka pintu bagi penjajahan Belanda di tanah Sulawesi. Kisah Arung Palaka mengajarkan tentang kompleksitas sejarah di mana keputusan seseorang tidak selalu bisa dinilai dengan hitam putih. Ada pertimbangan politik, kebutuhan rakyat, dan situasi yang serba sulit yang memaksa seorang pemimpin untuk mengambil jalan yang tidak populer. Penutup. Arung Palaka adalah cerminan dari sejarah Sulawesi yang penuh dengan perjuangan dan dilema. Apakah ia pahlawan atau pengkhianat? Jawabannya tergantung pada sudut pandang kita. Yang pasti, Arung Palaka telah meninggalkan jejak sejarah yang dalam di tanah Bugis, dan kisahnya akan terus dikenang sebagai bagian dari warisan budaya dan sejarah Sulawesi Selatan.